untuk ke rumah saya pasti lewat sini. Tapi dari kemarin saya nggak pernah ngelihat ada kegiatan di apa ini rumah ini. Kok bisa? Saya lihat masih kosong kok. Nah Isto waktu itu jawab, oh kosong Pak, mungkin waktu itu kami udah pulang kali Pak. Loh nggak mungkin Mas, kok jadi langsung Jawa gini aku. Oh nggak mungkin Mas, wong saya tiap hari lewat masih tutupan kok, rumahnya beseraan penuh ranting-ranting. Dan nggak mungkin kalian mau huni itu sebagai kantor kalian kalau masih berantakan kayak gitu. Itu kata Pak Simon. Nah, mendengar pernyataan Pak Simon, Isto, Mario, sama Victor pun tercengang. Aduh, kok bisa-bisanya bapak itu nengok rumah kita masih beranting-ranting. Dah Pak Simon pun ngomong lagi, ya sudah, apa yang bisa saya bantu? Apa mau saya telepon polisi aja nih buat cari teman kamu? Aduh nggak usah Pak, kami cari aja dulu sama teman-teman ya. Mungkin kalau memang udah mentok kali barulah kami nanti lapor polisi Pak. Terima kasih banyak bantuannya Pak. Oh ya Pak, kalau saya boleh tahu juga, rumah ini dulunya tempat apa ya Pak? Tanya Isto. Pak Simon bilang, Wak, saya tuh pindah ke tempat ini sejak 2005, berbarengan sama orang di rumah ini. Tadinya rumah ini sempat ditempatin sama Pak Agung. Cuma baru seminggu Pak Agung memang pindah lagi. Kalau sebelum Pak Agung saya nggak tahu sih ini rumah bekas apa Mas. Soalnya di daerah sini tuh memang sering banyak orang baru, orang pindah. Karena memang rata-rata kan dibeli buat kantor Mas di sini. Yaudah Mas ya, sampai di situ aja dulu, saya mau pulang. Mau balik Pak Simon. Pamit ya Mas, semoga ketemu temennya. Kalau butuh bantuan saya bilang ya rumah saya di situ. Udah ya. Udah lah, balik lah ini Pak Simon kan. Yang akhirnya mereka tahu ternyata sebelum mereka, orang ini juga ada yang nggak tahan di rumah ini seminggu langsung cabut kok. Pak Simon balik, sementara Isto dan kawan-kawan ini pun lanjut lagi untuk mencari Kenny. Dah. Setelah beberapa jam kemudian, Isto sama kawan-kawan mulai nyerah, Wak. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk nelpon polisi. Nah sebelum mereka nelpon polisi, Wak, tiba-tiba suara handphonenya si Kenny ini bunyi dari dalam kantor. Mereka langsunglah masuk itu kan ke dalam kantor. Dan pas mereka masuk ini, kalian tahu, mereka lihat Kenny tergeletak, Wak, di halaman belakang. Tergeletak, padahal sebelumnya mereka udah ke halaman belakang tuh entah berapa kali. Nggak ada Kenny sama sekali, ini tergeletak dia di situ. Dan saat itu pun tanpa tanya kok bisa langsung lah itu digotong itu si Kenny kan. Ditaruhlah di sofa ruang tamu, ruang TV. Dan mereka mencoba menyadarkan Kenny. Kenny nggak sadarkan diri, Wak. Tidak lama kemudian Kenny tersadar, tapi langsung memuntahkan air yang banyak kali, Wak. Tersadarnya perkara muntah air, macam orang habis tenggelam gitu loh, Wak. Macam orang habis tenggelam, tapi anehnya tubuhnya nggak basah. Kering gontang badannya siapa itu si Kenny. Wah, termuntah, ih kok air yang keluar ini? Kenapa dia? Udahlah, langsung diusap-usap sama kawannya kan, punggungnya dikasih handuk, cuci muka lah gitu. Dah sampai akhirnya si Kenny ini cukup tersadar, Wak. Mereka pun langsung lah cepat-cepat balik ya. Udah kuat kau berjalan, balik kita ya. Balik semua dan beberapa ada yang memutuskan untuk menemani Kenny nginap di rumahnya. Jadi si Kenny ini sendirian dulu. Sesampainya di rumah Kenny, barulah Wak Kenny pun bercerita